Hi everyone. Halo semuanya, selamat datang di acara Meetup Cardano Developers Community Indonesia. I know that there are some of you that coming from other countries, but unfortunately we will speak Indonesian language for these sessions. Thomas will give some presentations for Marlo in English in the second sessions. Perhaps you could join that. Jadi kita akan mulai aja. Terima kasih udah datang buat kawan-kawan dari komunitas Cardano Indonesia maupun kawan-kawan yang tertarik untuk develop project di blockchain Cardano ataupun yang ingin mempelajari gimana sih cara develop smart contract maupun di apps decentralized applications di atas blockchain Cardano. Jadi hari ini kita ditemani oleh dua orang speaker. Ada Valdrian yang akan membahas mengenai Mesh.js, library untuk membuat front end. Dan juga ada Thomas dari tim IOG, dari Marlo. Mereka mungkin akan memperkenalkan diri. Mungkin saya perkenalan dulu, nama saya Andreas, saya Cardano Ambassador untuk Indonesia. Dan hari ini saya ditemani juga oleh Valdrian. Mungkin Valdrian bisa short introduction. Halo teman-teman. Nama saya Valdrian dari komunitas Cardano Indonesia. Oke, terima kasih Valdrian. Perhaps Thomas, could you give some short introductions about yourself? Okay. Hello, my name is Thomas. I'm part of IOG team behind Marlo, and I would like to invite you to my session with Marlo. Gonna be short introduction. Oke, thank you Thomas. Jadi Thomas merupakan software developer untuk IOG yang dia produknya di Marlo untuk ngebuat smart contract di finance. Oke, kita akan mulai aja. Buat teman-teman di sini yang mau ikutan raffle-nya Cardano Spot, silahkan login dan join via Cardano Spot. Kemudian nanti tulis aja di komen pertanyaan ataupun kesan pesan dan kasih hashtag Cardano Community. Nanti Valdrian akan juga bantu untuk menjawab pertanyaan teman-teman di chat. Oke, kita mulai aja. Saya share screen dulu. Oke, apakah sudah kelihatan share screen saya? Mungkin, oke, udah kelihatan. Baik, jadi ini merupakan meetup pertama untuk Cardano Developers Community Indonesia di bulan November. Kita akan mengadakan meetup untuk para developer di Indonesia sebulan sekali. Kita akan buat rutin. Nanti Valdrian sama saya dan juga guest speaker lainnya akan coba menginformasikan open source libraries ataupun tools-tools untuk membuat smart contract maupun decentralized applications di atas blockchain Cardano. Nah, hari ini temanya saya akan mulai mengenai Cardano Developer Portal. Itu portal di mana kita semua tools itu ditaruh di sana. Kemudian pengenalan singkat mengenai Plutus atau Atala Prism Pioneer Program. Kemudian juga ada Blockfrost API yang akan saya coba jelaskan. Kemudian nanti masuk ke sesi kedua oleh Thomas. Dia akan membawakan sesi mengenai Marlo. Dan juga di sesi terakhir ada Mesh.js. Nah, di antara setiap sesi ini kita ada Q&A selama 5 menit. Jadi kalau kawan-kawan ada pertanyaan, silakan tulis aja di chat. Nanti kita akan dijawab oleh saya maupun oleh Valdrian. Oke, kita mulai aja. Jadi acara ini disponsori oleh Cardano Spot. Mereka membantu kita untuk promosi dan juga naruh event ini di aplikasi Cardano Spot. Buat teman-teman yang belum join Cardano Spot, silahkan registrasi. Nanti Valdrian juga akan ngasih link referralnya. Nah, kalau ada event-event berikutnya, kalian juga bisa cek di meetup kita maupun di eventnya Cardano Spot. Baik. Buat kawan-kawan yang baru datang, hari ini kita ngebahas mengenai Cardano Developer Portal. Ini apa? Ini adalah suatu website di mana semua tools, dokumentasi, dan open source libraries yang dibuat oleh komunitas ditaruh di sini. Untuk teman-teman yang baru mulai, mungkin bisa join dulu, bisa lihat di Get Started, pelajari apa itu Cardano, dan apa yang diperlukan untuk bisa memulai. Kemudian komponennya seperti apa aja, bisa mulai dari instalasi Cardano Node, kemudian bermain dengan Cardano CLI, Command Line Interface, di mana kalian bisa bikin wallet, kalian bisa membuat suatu transaksi, karena pada ujungnya semua library yang dibikin adalah mempermudah kalian untuk melakukan
membuat apa ya? Semua CLI command line interface itu akan dirubah ke bahasa masing-masing melalui SDK seperti JavaScript, TypeScript, Kotlin, Java, Kotlin, Python, dan lain-lain. Yang ntar saya akan coba kasih tahu. Kalian bisa coba mulai running Cardano node-nya, kemudian bisa main dengan CLI. Tapi selain itu juga ada builder tools juga di sini. Saya coba kasih contoh seperti Cardano CLI.js. Kalau kalian JavaScript developer, kalian bisa mencoba sebenarnya apapun yang ada di command line interface-nya Cardano itu udah di wrap sama SDK ini. Atau buat teman-teman yang pakai Java atau TypeScript juga ada pilihannya di sini. Mungkin yang akan saya bahas adalah Blockfrost. Blockfrost ini adalah API service. Jadi teman-teman, semua CLI-nya itu juga ada di wrap di REST API-nya si Blockfrost ini. Kalian bisa pakai Blockfrost API gratis, tapi kalau nggak salah ada kuotanya. Sebulan itu berapa. Jadi di Blockfrost pun mereka udah bikin SDK juga. Jadi untuk JavaScript, Haskell, Python, Rust, Go, Ruby, Java, Swift, dan lain-lain. Jadi kalian bisa bikin di apps kalian menggunakan service dari Blockfrost. Kalau nggak salah, setelah beberapa kali hit API itu harus bayar, tapi kalian bisa cek lagi di websitenya Blockfrost. Saya coba bukakan aja websitenya. Blockfrost.io. Oke, sebentar. Oke, kurang lebih kayak gitu. Yep. Terus sebenarnya kalau kalian lihat di Builder Tools di tab di atas, tergantung kalian mau milih pakai bahasa apa itu bisa di sort. Misalkan pakai JavaScript, maka semua tools yang dibuat di atas, untuk JavaScript udah ada kayak Mesh SDK. Ini untuk Next.js sama React untuk front end-nya kalau kalian mau bikin di apps. Terus ada Cardano.js SDK yang dikelola sama Cardano Foundation sekarang, atau IOG dan IOG. Kemudian ada Cardano CLI.js dan lain-lain juga, ada Lucid. Jadi bisa sebenarnya banyak banget toolsnya. Kita nggak mungkin bahas hari ini semuanya. Tapi saya cuma mengasih tahu bahwa di developers.cardano.org ini kalian bisa cek. Mungkin Valdrian bisa taruh nih linknya di chat teman-teman di Cardano Spot, jadi mereka bisa join juga. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian untuk teman-teman yang juga yang baru datang, yang belum kenal dengan ekosistem Cardano, kalian bisa juga cek Cardano Cube. Saya coba linknya di sini. Mungkin Valdrian juga bisa bantu. Kalian bisa ngeliat produk apa aja sih yang udah dibangun di atas Cardano, seperti Decentralized Exchange, DEX. Kemudian ada banyak juga wallets di sini seperti Eternal, Typhoon, ini buatan komunitas. Ada juga yang buatannya IOG seperti Last Wallet. Nami sekarang dipegang juga sama Input Output Global, dan juga ada banyak DeFi di apps, kemudian lending borrowing seperti Liquid Finance dan lain-lain. Silahkan dicek aja, jadi kalian bisa dapat gambaran produk apa aja yang sudah dibangun di atas blockchain Cardano, dan kalau kalian tertarik juga untuk ngebangun, ayo kita belajar bareng-bareng dan kita bangun project buatan developer lokal Indonesia yang bisa bersaing juga di global. Kurang lebih kayak gitu. Selain itu, saya juga mau ngasih source buat teman-teman yang mau belajar. Sebenarnya Input Output Global itu udah ngadain beberapa kali Pioneer Program. Kalian bisa cek aja recordingnya di YouTube channelnya IOG. Di sini udah ada kayak Plutus. Plutus adalah bahasa pemrograman untuk membuat smart contract-nya di Cardano. Kemudian ada juga Marlow Pioneer Program yang nanti akan dibahas di sesi kedua oleh Thomas. Ataupun Cardano Course, di mana kalau kalian mau ngejalinin suatu node di Cardano untuk generate key, generate address, building simple transactions, kalian bisa cek aja di sini. Kemudian ada juga course untuk Haskell dan ya program-program lainnya dari IOG. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selain itu IOG juga punya produk selain Marlow maupun Plutus namanya Atala Prism. Saya pernah ikut Atala Prism Pioneer Program untuk cohort pertama.
Jadi Atala Prism ini apa? Dia adalah Self-Sovereign Identity atau SSI, di mana kalian tuh membuat digital identity atau Decentralized Identifiers namanya, DID. Kalau penggunaannya yang udah ada adalah input-output global kerjasama dengan Kementerian Edukasi dari Ethiopia untuk ngebuat student ID, teacher ID, dan juga recording dari apa ya raport mereka. Kemudian akan dibuat tamper-proof education credentials untuk 3.500 sekolah dan 5 juta students dan 750.000 guru. Ini programnya udah kalau nggak salah jalan selama 2 tahun. Saya cuman belum dapat update terakhir implementasinya sudah sampai mana. Kalau nggak salah tahun kemarin udah ada prototipenya, kalau nggak salah mungkin udah dijalanin. Jadi yang tertarik untuk belajar mengenai self-sovereign identity, bisa juga ikut pioneer programnya dari Input-Output Global. Dia ada 3 modul. Modul pertama AP101 untuk belajar mengenai teorinya apa sih decentralized identity, kenapa penting, kemudian use case-nya apa aja. Kemudian untuk para developer bisa join juga yang AP102 setelah belajar yang AP101 untuk ngelihat SDK-nya gimana cara create decentralized identifiers untuk issue, untuk update kredensialnya. Kenapa ini penting? Karena banyak banget sih use case-nya. Misalkan kalau sekarang kan kita mau nge-apply pinjaman atau kalian mau nge-apply buat masuk uni, selalu diminta KTP atau ID. Tapi problemnya adalah semua data kita dibaca oleh orang. Kalau pakai Decentralized Identifiers atau DID atau SSI, itu kita cuma ngasih data-data yang kita perlukan aja. Misalkan dia mintanya cuma nama, alamat, nomor ID, dia nggak perlu agama ataupun data-data yang lain, kita nggak ngeberikan semua data kita dari KTP kayak gitu. Jadi verifiable credential yang kita kasih hanya beberapa data aja yang diminta oleh institusi yang membutuhkan kayak gitu. Jadi silahkan aja join Atala Prism Pioneer Program. Dia modul ketiganya untuk orang UI UX. Kalau kalian mau ngedesain produk untuk Decentralized Identifiers, DID atau SSI, Self-Sovereign Identity, kalian bisa belajar juga di sini. Jadi nggak cuma untuk developer, tapi untuk orang UI UX juga atau product manager. Oke, saya mungkin bisa kasih juga dokumentasinya untuk Atala Prism kalau yang pengen lihat. Ini ada dokumen sama tutorialnya. Jadi SDK-nya sebenarnya kebanyakan untuk Swift, untuk iOS, ada Kotlin juga untuk Android, dan TypeScript kalau kalian mau bikin web apps. Jadi sebenarnya udah cukup lengkap dibandingin tahun kemarin pas saya lagi join. Udah ada tutorialnya juga. Jadi mungkin Bro Valdian bisa share juga di chat linknya. Tapi saya akan ngebahas mengenai Atala Prism lebih detailnya di sesi-sesi berikutnya. Kita sebulan sekali akan ada sesi seperti ini. Kalau teman-teman ada topik yang ingin dibahas, kita akan juga bisa ngebahas topik yang teman-teman pingin. Oke, selain itu, mungkin saya singkat aja. Saya sama Valdrian sedang kerjasama dengan Gimbal Labs. Gimbal Labs ini apa? Gimbal Labs ini adalah project edukasi free untuk teman-teman yang dibikin oleh James dan dia didanain dari Project Catalyst. Project Catalyst adalah suatu tempat di mana orang yang punya Cardano itu bisa ngajuin proposal, kemudian kita review, kemudian publik itu bisa ngevoting proposal mana aja yang mau didanain sama treasury-nya Cardano. Nah, kebetulan Gimbal Labs ini salah satu project yang didanain dari treasury-nya Cardano untuk memberikan edukasi gratis gimana caranya developer itu bisa belajar ngebangun produk di atas blockchain Cardano. Kalau nggak salah nih yang Plutus Project Based Learning untuk gimana cara kita ngebuat smart contract di atas Cardano. Jadi saya dan Valdrian sedang berusaha mentranslate ini dan ini ada translatean ke bahasa Indonesianya. Mungkin linknya kita belum kelar, tapi teman-teman bisa mulai dulu aja dari yang bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Indonesianya saya coba kasih linknya juga, tapi belum semua modulnya ditranslate oleh saya maupun Valdrian. Kurang lebih gitu aja dari saya. Mungkin saya akan buka pertanyaan aja dulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis aja di chat. Saya akan coba jawab selama 5 menit ke depan.
Kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa lanjut ke sesinya Thomas. Saya coba baca ya pertanyaan. Oke. Sekali lagi buat kawan-kawan di sini, jangan lupa untuk tulis saja komen maupun pertanyaan di chat dengan hashtag #Cardano Community. Mungkin Valdrian bisa bantu atau saya coba tulis dulu. Di Cardano Spot ya, sebentar. Oke. Saya kenapa nggak bisa post ya di sini? Anuj, could you help us why we cannot see any questions, or perhaps should? Okay. We are already in the Q&A for first sessions. Anuj, could you help us? Kalau ada pertanyaan, silahkan aja ditulis. Mungkin belum ada pertanyaan. Jadi mungkin segini dulu aja dari saya. Saya nggak lama-lama, saya cuma ngasih introduction mengenai apa itu Cardano Developer Portal. Kalian teman-teman bisa coba cek di situ. Oh, ini ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan dari Pak Bos mengenai Cardano pecahan dari ETH. Foundernya iya, si Charles Hoskinson dulu dia merupakan co-founder juga di Ethereum. Kemudian dia bikin blockchain Cardano ini. Nah, kalau soal harga saya nggak bisa ngejawab karena ini sesi mengenai developer. Jadi kita lebih ke arah para developer untuk belajar ada tools apa aja dan gimana caranya bikin decentralized applications. Jadi kita tidak membahas harga di sesi kali ini. Kurang lebih gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin pertanyaan seputar tools atau bahasa pemrograman atau gimana cara bangun di apps. Karena kita ada sisi on-chain-nya, di mana kita akan bikin smart contract, dan sisi off-chain-nya juga untuk yang kita bikin tampilan di mobile device, web apps, di Android, di iOS. Nah ini, ada pertanyaan dari Mas Arief. Untuk pemula, kalau mau bikin project di blockchain, program apa yang harus di-install? Yang jelas pertama kali itu harus install Cardano Node-nya dulu. Kemudian untuk bikin front end-nya, tergantung kalian mau pakai apa. Kalau di kita nanti yang diajarin di sesi ketiga menggunakan Mesh SDK, itu Mesh.js. Jadi kita bikin front end-nya pakai React di Next.js. Kemudian ntar kita akan konekin ke smart contract-nya Cardano. Kurang lebih kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Andrea untuk infonya. Jadi teman-teman, di pertanyaan, tolong kasih hashtag Cardano Community ya. Jadi ntar backend-nya bisa nge-grab, kemudian di raffles, teman-teman bisa dapat 100 USD kalau yang menang. Yang menang nanti akan dikirimin email untuk para pemenangnya. Oke, kurang lebih seperti itu dulu aja untuk sesi pertama. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, saya maupun Valdrian ataupun Thomas akan ngejawab di sesi-sesi berikutnya. Oke, thank you so much. I think I can give the sessions to Thomas now. I'll stop my share screen. I'll give some short introduction first, Thomas. Jadi Thomas ini merupakan software developernya Input Output Global untuk produk Marlow. Marlow itu suatu produk di mana teman-teman bisa bikin smart contract khusus untuk finance. Udah ada template-nya juga. Kalian bisa bikin pakai Blockly, software-nya mereka, maupun pakai JavaScript atau pakai Haskell. Kurang lebih kayak gitu. Yeah, I'll give the place to you, Thomas. You could start. Thank you, Andreas. Okay, I will try to start from where you left the audience. So in Cardano Developer Portal, I will talk about Marlow, which is a smart contract language, and on Cardano Developer Portal you can find Marlow under smart contract session.
section. There are many links down below. Some are outdated, some not, but yeah. But now let's switch to a presentation. I prepared a short presentation. I would like to show you 3 usual steps which we do when we develop any software component, but in the context of Marlo. So the usual steps are design and implementation. Usually later on we move to testing, and at the end we integrate a new component into our system. So let's look how this journey would look like in Marlo. So let's pick a project as an exercise, and in this case we would like to design an on-chain betting platform. And the basic building block of on-chain betting platform is a single bet, a contract where 2 participants can join, can put money, and at the end, given the result of the game, one of those users gonna get the prize. So let's design this contract and let's think for a moment what smart contract really is. So smart contracts resides on the blockchain. Is a piece of code. I mean, whenever we deploy smart contract, in the case of Marlo, we deploy smart contract before anybody enters the contract. So we deploy smart contract, and it resides on the blockchain. Because this is a program which exists on the blockchain, it can actually manage assets. That's its purpose. And in the case of Marlo, the content of the program is visible by all the parties. Anybody can see what's inside the contract, because Marlo is not compiled down into bytecode, but it's rather like interpreted language, and the program itself is present on the chain. So both participants, in this case, a user who wants to bet on green team and the one who wants to bet on purple team, they know upfront what's inside the contract. So the first step is, in a betting contract, we can imagine that they put money into the contract. And from now on, those 4 coins are managed by the program, meaning they give full control over those money to the contract. And if we take a closer look, Marlo, in the case of Marlo keeps track internally what's the distribution of the money, meaning internally we have something like accounting system, like in the bank. So when green user deposited 2 coins, internally it deposited it to its own account. It's possible to deposit to other user account or transfer money. We will see this as well. But in this case, both users deposited money in their own account inside the contract. So even that from the outside, we see 4 coins which are managed by the contract. Internally, Marlo keeps more detailed view on the money, or detailed perspective on the money. And in the case of bet, we need a data source. We need a result of the game. When the game is finished, we somehow have to provide the result so we can resolve the bet. And blockchain is separated from any data source. We have to build on the blockchain what's called oracles. In this case, we can call it arbiter. We have to trust someone, some data source, who gonna provide us honest data source. And usually those are businesses, we call them oracles, and the whole business is around reputation and good data, like reliable data. So being reliable data is like a core part of their business. So those guys, when they attempted this contract, they knew upfront, because they knew the source of the contract, who gonna be arbiter. Like it could be a platform, like betting platform. It could be like a set of oracles. If we don't trust one, we could
fall back to multiple of them, so we have like more trustful environment. And in this case, we have a single oracle, and after the game ends, Oracle provides information to the contract that purple, in this case, purple team won. And after this step, internally, the logic of the contract redistributes money inside the accounting system. So the Oracle gets 1 coin for its service. We pay a fee for the Oracle, and the purple user gets money because purple team won in this case, or purple team fan gets the prize. What's interesting is like Oracle could also see the contract content, so it could react to it could actually know that after this step where it provides the data, it's gonna get a fee for the service. Okay, and then we close the contract, we release money according to the internal accounting system. So this is like overview of smart contract. It's not necessarily Marlowe contract, but we want to take a look, a bit closer look at how Marlowe operates. Now I will show you a diagram, which is not the betting diagram. It's some other contract, but I want to focus on rather on the structure, not on the logic. So in Marlowe we have those when constructions, so when points, and every such a when awaits for input from the external user. So we can see that in here we await for deposit, and what was also really important is that we know the structure of the whole contract up front in Marlowe. So we know all the possible paths of the contracts when we look at it. And in the first one, we await for deposit. When this deposit happens, then we switch to the second step, and now we await for one of 2 choices. And one of those choices happen, then we have some internal money manipulation, and we ends up on another stopping point where we await for one of another 2 choices, and so on. So we progress through the contract till the end. And as you can see, some choices or some events throughout the life cycle of the contract determine the final path through the contract. And this path can influence what kind of operations, what kind of cash flows we're gonna perform, what's gonna be the values. We can also adjust the values, stuff like this. Additionally, so this I marked the possible places where we have some cash flows. Like in here, we could have where we hit pay, we can have a external payout, or we can have also internal money transfers. And when we hit close and we have some money still present in the accounting system, then we release those money according to the accounting system. Every step where we await for some input is wrapped in a timeout clause. So in Marlowe we have this guarantee that money is never locked forever. So we have this escape hatch when an input is not provided on time. Then we switch to a branch which we call timeout branch, and then we can have timeout continuation. In this case, we have all timeouts are closed timeouts, but that's not necessarily the case. We can have completely different path, which can contain arbitrary logic there. And additional important property of Marlowe is that every path ends with close. So we have guarantee that money gonna be released at the end. Okay, so this is gonna be like a bit step deeper into Marlowe because we want to use those pieces quickly, and I will show you how the design of a contract could look like. And I would like to show you some tooling around Marlowe. So this is the first step in
in the betting contract, we have two deposits. First, the green user deposit, and then the purple one. And we can see in Marlow it's literally two constructions, two inputs which we perform. And now I will jump to Marlow Playground, which is online, no installation required, online tool, which helps you build Marlow contracts. And in this online tool, besides the source code, you can build contracts using JavaScript or Haskell, but you can also use this visual tool, which is Blockly. And Blockly is pretty handy for like initial exploration. For larger contracts, it can be difficult to really build full contract in this tool. But when you start playing with Marlow, this is really useful. Why? Because Blockly consists of like the name suggests, consists of blocks, and you put together those blocks, different types of blocks, to build a contract. Let's say that I want to extend this this contract and have this second deposit. How I could look, how the flow could look like. I mean, I could literally copy the first deposit by duplicating it and changing the pieces, the data, like addresses in here. I could also use this menu, which gives me access to all possible constructs in Marlow, manually pick this when. And now what's nice about Blockly is that whenever I click on a particular block, the holes, we have a suggestion for every hole in this new menu. So please take a note. Here is a main menu, which is like which contains all the possible constructs, Marlow constructs. Yeah, there are 40 of them really. But how to really fill in this gap? It's hard to find the appropriate piece, but we can click on this piece and we have this new menu in here which suggests us what are possible blocks which could go there. So I can grab deposit and I can follow the same pattern. I can click on deposit and now I can pick one by one appropriate pieces and fill them in here. So that's Blockly. We will work with Blockly a bit more in a second. Let me switch back in here. So let's say that we've already finished this in Blockly, those two steps. Now we have step where Arbiter Oracle provides the data. So in this case, we have when with 3 possible choices from Oracle side. And in Blockly, this gonna look a bit more complicated. This is Marlow source code, but yeah, Marlow is. Maybe I should say a word about Marlow. So as you can see, Marlow is not really nice syntax. Why? Because you would not rather write Marlow by hand at the end. Marlow is rather a structure which you're gonna build from TypeScript, JavaScript, Rust, Go, Python, any other language. It's like, I mean, usually we type SQL and HTML, but in small amounts. But in many web applications, we just generate HTML or SQL when we interact with database or we generate web pages. The same goes for Marlow. Marlow is rather a representation of the structure. It's not necessarily a nice language to type by hand. Blockly is a bit nicer. So yeah, let's go back to the choice. So in here we can see that there is another block which follows the previous ones. And after those 2 deposits, we can see the progression, like the progression for contracts is like nesting. The branch, the continue branch is inside the previous step. This is a quick overview. Please don't be afraid that this is so quick that you should get all the structure right away. But in here we can see that we have 2 choices. I could write another choice, which could be for draw. And in such a case, I should actually, choice owner is the same owner. And that's the extra
extra choice we should have. As you can see, we express who makes the choice by providing the address of the oracle or the arbiter. Okay. So now we have step where we want to actually redistribute the money. Because we have result of the game, we want to now transfer the prize to the winner in this case. But in general, we have to cover 3 cases. So we have case where purple team won, when green team won, or when we have a stale or draw. So we have those 3 paths to implement, and again, and after this we're gonna close the contract and redistribute the money, and we can combine all those pieces, and the contract can look a bit scary. Contract itself maybe is not so scary. In Blockly, it's a bit scary because we have every piece explicit represented here. So when green team wants, we have all those pieces in here. Yeah, all the cash flows which follow this particular path or this particular choice. But in general, like I said, we will see in a moment that this is a playground. It's nice to play. It's still pretty okay because you can use tools like duplication. You can play around and build contract pretty quickly in here for prototyping. And what's also nice is that the tool is online. You don't have to install anything to start playing around with the language. So when we finished the design, what's interesting in Marlowe, it was really 2-in-1, meaning the design also covered the implementation, because as I showed you, this is part of the implementation. We have the contract which gonna end up on the chain at the end. So we can move now to the testing phase. And in the case of Marlowe, still we have to test, but Marlowe by construction is pretty safe, meaning like I showed you, every path closes, every input awaiting point has a timeout branch. So in some sense, we have a lot of guarantees by default. And because we know the structure up front, we also provide analytical tools which go over the tree of the contract and check or suggest some bugs. That's actually this step. So when we switch to this contract, we can see this button sent to simulator, and in simulator, we can progress through the contract like using the debugger. This is like a regular debugger, so I can deposit and I can see what's in accounting system here. I can also undo and perform different steps. I can progress through time also, because time also is important throughout the execution of the contract. So we provide this debugger online. It's part of Marlowe Playground. We also provide a new pretty lightweight application which is called Runner, and Runner gives the ability to run contracts on chain. So if I open up the Runner, you can see that okay, I have some contract on the chain. This contract on the chain executed those 2 steps. This is actually a bad contract which I deployed earlier. Now is a choice. Someone should provide a choice. I'm not the Oracle, so the Oracle. I'm awaiting for Oracle choice in here. Oh no, actually, probably I'm Oracle. Yeah, I'm Oracle. So I can perform this step. As you can see, whenever I pick appropriate choice, I see what's gonna happen in the contract. Yeah, you can inspect also the graph, the contract state. So this is Runner. This is Runner, which allows you to deploy contract on the chain. How you can deploy contract on the chain? So if we switch back to our betting contract,
you can see that in here we have export to Marlow runner, which can jump directly, but we can also download the JSON. And in runner, we can load arbitrary JSON here. And I uploaded the JSON, which we generated from our contract. And we can see that this is overview of our betting contract, 2 deposits, then choice, and then final cash flows with payouts of the prices. And I can deploy this contract just by submitting the transaction. This is pretty handy. You can play around with your contract actually on the chain, and you can also interact with multiple party can interact with the contract, because it's the communication channel between parties is really the blockchain. So you can test contracts in the runner. We also provide pretty advanced CLI tools, analytical tools. I don't want to dive now into those tools. And we also provide testing framework, which is YAML based. So it's also language agnostic. And this framework gives you ability to test, create wallets, tokens, and at the end, it also allows you to deploy contract and progress through contract. It has constructs like check balance, and this DSL is pretty, or this testing framework is pretty nice, because it allows you to execute either scenarios on chain, or you can also use simulation mode, where all transactions are performed in memory, and it's like blazingly fast, we can say. So this is a really good tool also for testing. So when we finish testing our contract, now it's a really interesting part. How we gonna integrate this into our project, this Marlow contract? So I want to show you a really trivial contract, how it could be integrated into TypeScript project. Sorry, Thomas, you have 8 minutes left. So yeah. Okay, so it's probably enough. That's the final phase. So in here we have the contract. This is a simple deposit contract. And if we download the JSON, let's rename, so it's like simple deposit. If we save this contract, and if I jump into the TypeScript code, you can see that I'm using TypeScript library, which we provide for Marlow. And if I open up the JSON, what I would like to do usually in my when you have a JSON, this JSON is really hard codes a lot of stuff, like hard code addresses, hard code timeouts, stuff like that. And when we want in a real application, we want to generate contracts on the fly, even on the front end side, and given addresses from wallets or participants from the platform, we want to build the contract and then deploy it on the blockchain. But what's cool about Marlow is like the JSON itself is nearly this is nearly a valid as usual live demo doesn't want to work. Yeah, but as you can see, the JSON itself is already a valid contract type. This is TypeScript, so it validates this as correct value, and now we can start playing around. So if I want to replace this first party, which does the deposit,
I can make this dynamic. So now we have a function which generates dynamically contract based on the input from to the function. So now we can see we can start building up more dynamic contracts and deploy them as we go in the application. Oh, okay, so those slides are actually covering this. So we can create a function which fills in dynamically timeouts, addresses, and we can use this JSON which Playground provides as a basic building block. Additionally, Marlow provides you a set of libraries for different languages, so we can even use backend side to generate those contracts. And now one important piece is the runtime, meaning we provide a REST API, and those we provide also publicly facing REST instances of this REST API. So if you want to start hacking Marlow, you don't have to install anything beside TypeScript libraries. And I can give you on our website or in our repo, we have links to publicly facing runtimes, and you can start playing around with our REST API and our TypeScript libraries and actually deploy contracts and build applications. We have a lot of, for example, Runner, or we have other prototypes that are purely front-end side applications. They are really decentralized application, meaning this intermediate runtime gives you overview of the blockchain, which is Marlow focused. So it's like Marlow perspective on the blockchain, and usually it's enough. So you can even have applications which are purely front-end side without any backend. But still, you could have a backend, of course, which communicates with the runtime backend. So this facilitates the Marlow interaction. Yeah, we can see that in our TypeScript SDK, submission of the contract or progression through the contract is really simple. Okay, so I want to conclude this with a few points. So if you look at yourself or your team and you ask yourself, can I use Marlow? What's the benefits? I think like Marlow is small, it's safe, and it's because it's small, it's pretty easy to learn. So it's not a huge investment. You don't have to invest a lot of time to explore Marlow. Additionally, you are not tied to any particular language. It's like with SQL or HTML, you learn much smaller than SQL or HTML. Marlow, whenever you learn Marlow, then you can use it from different languages. And additionally, whole interaction with the blockchain is like wrapped in a simple REST API. From business perspective, how it translates to business perspective, and of course, this lowest entry and prototyping cost, you can quickly assess if your problem fits into Marlow well or not pretty quickly. Then development is much easier than using native languages like Plutus or Icon for contracts, because you don't have to deal with UTXO model. You have internal accounting style like I showed you. And of course, it's much easier to maintain because, like I said, its entry barrier is low, so you can find new team members who can quickly learn the tech. We have few prototypes visible online. I will share those slides later on, so you can click through them. Yeah, and thank you. Okay, thank you, Thomas. You're on time. Okay, so there are already several project questions from Ariadi. Okay. We already shared the link in the Cardano Spot comment. So thank you for the questions regarding the Marlow TypeScript. Please do check in the repo. Ya, Mas Ariadi. Jadi reponya tadi udah di-share sama Valdrian di Cardano Spot. Mungkin ada pertanyaan lain seputar Marlow. Okay. There's another questions from Ragatria. He asked about what is the advantage of Marlow compared to the other tools. So if you imagine a
smart contract, an application which you build on using regular smart contract, the first problem which you're gonna face is like how you interact with the blockchain. Meaning, your application is interested in a subset of transactions, and this is usually called indexer. You have to build some indexing solution, or there are already existing solutions, but you have to somehow deal with this complexity. You have to design the contract and think about how the progression through it gonna be represented, stuff like this. Marlowe gives a specific pattern for that. So out of the box, it's really much easier, I would say. I'm not saying it's like the silver bullet. I'm rather saying it's really easy entry point for any developer. You don't have to learn new language. You don't have to learn the UTXO concept, how the contracts are represented on the chain. Okay, thank you. Let me translate a little bit. Jadi di Marlowe itu udah dibantu, terutama Marlowe kan untuk finance ya. Jadi untuk kayak swap maupun vesting itu udah ada template-nya juga, di mana teman-teman itu lebih mudah untuk membuat smart contract-nya. Kurang lebih kayak gitu sih kelebihannya Marlowe dibandingin tools-tools yang lainnya. Meskipun tools yang lainnya itu juga penting, karena mereka juga punya kelebihan lainnya lagi dibandingin Marlowe. Karena Marlowe hanya khusus spesifik hanya untuk finance aja, finance smart contract. Kurang lebih kayak gitu. Tapi dengan kalian bisa membuat smart contract di Marlowe, setidaknya kalian punya gambaran gimana sih membuat smart contract di Cardano. Okay, thank you Thomas. Let me see if there's any other questions regarding Marlowe. At the moment, there is no questions regarding Marlowe because I think they need to digest first regarding the Marlowe stuff, and we give the introductions from the very beginning in the third sessions regarding how to start working on developing in Cardano. The sessions that Valdrian will give after this. And yes, Thomas. One quick note, I would like to invite you to a possible workshop. We can have a more in-depth workshop on Marlowe in the near future, beginning next year or something like this. And Andrea's gonna probably create a poll for that on communication channels like Telegram. Okay, thank you Thomas. Let me translate that. Jadi Thomas dia bersedia untuk memberikan beberapa sesi series workshop mengenai Marlowe. Kalau kawan-kawan tertarik, nanti saya akan membuatkan polling di Telegram grup kita, Komunitas Cardano Indonesia. Jadi kalau yang tertarik untuk membuat smart contract, terutama untuk bidang finance, seperti kayak swap, vesting, ntar mungkin bisa lending borrowing, dan lain-lain, ntar kita bisa manggil lagi Thomas sebagai speaker untuk memberikan pelajaran dari dasar, benar-benar pakai Marlowe, untuk Blockly maupun dari TypeScript-nya atau JavaScript. Kurang lebih seperti itu. Oke. Thank you very much. Any other questions? No, there are no questions. Everybody said thank you, Thomas, for your time. So yeah, terima kasih untuk Thomas dari Marlowe Team yang sudah menyediakan waktunya untuk memberitahu mengenai apa itu Marlowe. Dan kalau kita tertarik, beliau akan memberikan beberapa series workshop lagi mengenai Marlowe, belajar dari dasar Blockly maupun JavaScript atau TypeScript. Okay, so thank you Thomas for the lessons. Jadi kita mau mulai aja masuk ke sesi ketiga, sesi terakhir selama 1 jam ke depan. Teman kita, Valdrian, dia juga mulai dari dasar. Dia belajar di Gimba Labs, kemudian kita coba belajar bareng juga mengenai Mesh SDK, Software Development Kit, untuk membuat tampilan front-end-nya. Kemudian gimana cara kita ngonekin wallet ke di apps atau front-end yang udah kita buat, dan ngecek aset atau token yang ada di dalam wallet kita. Dan ntar juga ke depannya kita akan ngasih informasi juga gimana cara mengkonekkan smart contract kita dengan front-end di apps kita. Jadi ini topik yang menarik buat teman-teman yang baru datang, benar-benar baru mulai belajar dari nol. Bakal banyak informasi yang bisa didapat dari teman kita, Valdrian. Jadi saya berikan waktunya untuk Valdrian. Silahkan bisa di-share screen dan dimulai aja. Kalau ada pertanyaan untuk Valdrian, bisa ditulis di chat. Nanti saya dan Valdrian akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman. Silahkan, Mas Valdrian.
And thank you, Thomas, for your time. Oke, halo semuanya. Ini share screen saya udah kelihatan ya. Ya, sudah. Mungkin bisa dijelasin Oke. pelan-pelan, perkenalan diri dulu lagi, kemudian dijelasin Ya, Mass.js seperti apa. Thank you. perkenalan lagi ya. Saya Valdrian. Saya di sini volunteer dari komunitas Cardano Indonesia untuk edukasi mengenai hal-hal yang berhubungan sama Cardano developer gitu ya. Jadi malam ini saya akan introduce gitu ya. Apa sih gimana caranya develop aplikasi dari sisi front end di Web3 di Cardano gitu. Nah, di sini saya mau kenalin ada library namanya Mass.js gitu ya. Ini websitenya mungkin Bro Andreas bisa tolong sharing. Oh ya, tapi tadi sebelumnya saya udah share juga sih di kolom komentar ya. Dokumentasi-dokumentasinya sama referensi-referensinya lah gitu. Ya, jadi teman-teman buka aja di sini di massjs.dev. Ya, di sini dijelasin gitu. Jadi ini SDK untuk develop Web3 on Cardano gitu lah. Nah, kira-kira ini ngapain aja sih gitu. Ini sih sebenarnya kalau teman-teman di sini yang web developer, khususnya yang front end gitu, pasti udah nggak asing gitu ya, udah familiar banget sama yang namanya React gitu ya. Jadi di sini si Mass.js ini memang komponen-komponen hooks gitu ya. Kalau yang React tuh pasti udah familiar banget dengan kata hooks gitu ya. Di sini saya nggak banyak teori yang terlalu rumit gitu ya. Saya akan langsung demokan aja, demo terus live coding. Nanti mungkin ini videonya juga di record ya. Nanti teman-teman bisa cobain lagi, nonton lagi, ulang, record, terus ikutin. Ya, jadi kayak tutorial gitu ya. Nah, ini bisa ngapain aja sih gitu ya. Bisa minting, kita bisa bikin aplikasi web yang ada fitur minting token gitu ya. Terus transaction, integrasi ke smart contract gitu. Nah, kita akan coba yang paling basic dulu gitu ya, yang ini. Jadi kita percobaan kali ini tuh tujuannya untuk setup framework Next.js yang udah ada library Mass.js-nya ya. Nah, pertama-tama itu ini mungkin yang sama sekali belum pernah belajar coding atau apa gitu ya, teman-teman wajib install yang namanya Visual Studio Code gitu. Jadi kita bikin coding tuh di sini. Terus di sini ada yang namanya Node.js. Teman-teman install yang versi LTS gitu. Oke. Nah, langsung aja. Nah, di sini saya udah buka nih ya, Visual Code-nya. Dan ini udah keinstall juga Node.js-nya. Nah, saya sih nggak akan tunjukin caranya install Node.js itu ya, teman-teman bisa googling aja gitu ya. Tapi kalau udah berhasil keinstall Node.js-nya itu bisa diperiksa versinya kayak gini, Node minv nanti muncul gitu ya. Di sini saya pakainya versi 18.18. Permisi Oke. Mas Valdrian. Iya. Kameranya boleh diturunin dikit, jadi mukanya bisa kelihatan full. Oke. Oke, ya kayak gitu. Thank you. Sama satu lagi, mau langsung masuk ke Mass.js-nya aja atau mau dijelasin dulu roadmap-nya? Karena banyak juga teman-teman yang mungkin pengen tahu dulu roadmap-nya sebelum ke Oh sini. iya, oke. Ya, jadi tadi saya sempat mention gitu ya. Ini teman-teman kalau udah yang bagian web developer, terutama yang front end gitu ya. Jadi ini bisa nggak terlalu susah gitu buat mulai belajar ini gitu. Tapi gimana sih caranya kalau yang benar-benar newbie gitu ya, benar-benar dari nol nggak tahu mulainya dari mana. Nah, di sini saya udah buatkan roadmap-nya gitu ya. Jadi ya
Yang pertama harus belajar itu teman-teman harus familiar dengan yang namanya Linux command line gitu ya. Terus ada juga namanya package manager gitu. Kedua, teman-teman juga harus tahu gimana caranya pakai versioning control system gitu ya. Biasanya GitHub atau GitLab gitu ya pakainya. Terus ketiga, pasti ya gitu, eh, belajar web dimulai dari HTML sama CSS gitu. Nah, terus kalau teman-teman pernah dengar juga ada yang namanya Bootstrap, eh, itu itu eh, framework CSS. Tapi di sini saya rekomendasiin teman-teman juga belajar Tailwind gitu ya. Kemudian ada JavaScript, tapi teman-teman juga harus lanjut belajar JavaScript yang sintaks modern, biasanya sebutnya ES6. Nah, kemudian belajar React, udah gitu tambah juga TypeScript. Nah, kadang-kadang ada yang bertanya gitu, TypeScript sama JavaScript tuh bedanya apa gitu. TypeScript itu JavaScript gitu. TypeScript tuh ya bisa dibilang bahasa simpelnya itu eh, eh, tambahannya fitur JavaScript gitu. Jadi kalau di JavaScript itu kita bikin deklarasi variabel itu dynamic ya, artinya kalau misalkan kita punya nilai X, terus teman-teman isi nilainya 10 gitu. Tapi nanti setelah itu teman-teman bisa rubah gitu nilai X-nya, misalkan jadi karakter gitu ya, hello gitu. Nah itu tuh nggak konsisten, karena di awal itu angka, tapi nanti rubah jadi teks gitu. Nah tapi kalau di TypeScript, ini tuh benar-benar strict supaya kenapa kayak gitu? Supaya menghindari bugs gitu ya. Kalau variabelnya itu nggak konsisten tuh nggak boleh gitu. Nah kemudian yang terakhir tentunya lanjut ke Next.js. Nah kalau udah nguasain ini semua, pasti belajarnya nggak akan bingung gitu harusnya ya. Nah saya sih langsung tunjuk. Ini mungkin nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu ya Cardano. Jadi kita komunitas Cardano Developer Indonesia kita komitmen tiap bulan ada pertemuan ya kita akan bahas-bahas ini juga gitu. Tapi saya sekarang nggak akan terlalu detail eh, karena kita nggak agak mepet ya waktunya gitu. Tapi saya langsung aja gitu ya ke React gitu. Apa sih yang harus dipahamin di bagian React-nya gitu ya. Jadi teman-teman di sini kalau belajar React tuh harus minimal paham komponen React, cara bikinnya, cara nge-customize-nya, terus cara bikin komponennya bisa nested gitu ya. Ya mungkin itu bisa bisa googling ya, cari di YouTube tutorial apa segala macam banyak gitu ya, cari di online course kayak Udemy gitu juga ada banyak. Terus ada konsep event handling, event handler. Nah, terus eh, saya tadi sempat mention di React itu ada yang namanya hooks gitu ya. Nah, yang paling sering digunakan itu contohnya use state sama use effect gitu ya. Terus konsep props, children props, callback. Nah, kemudian yang gak kalah penting juga teknik conditional rendering gitu ya. Nanti saya akan tunjukin ya. Jadi nanti ada demo bikin aplikasi jadinya kayak gimana sih. Dan ini penting banget gitu. Conditional rendering supaya eh, tampilannya biasanya interaktif gitu ya. Oke, langsung aja gitu ya saya tunjukin. Tadi kan saya ulang lagi ya. Jadi setup pertama itu harus punya Visual Code Studio, Node.js. Terus teman-teman di sini sediain satu folder atau directory. Di sini saya udah bikin directory ada di desktop ya. Kemudian saya bikin directory demo. Ini saya copy paste aja ya. Copy paste. Nah, ini otomatis akan uh, install framework Next.js-nya gitu ya. Dan udah include sama TypeScript. Uh,
Saya bikin dulu satu folder ya. Started. Nah, di sini ada pertanyaan gitu ya. Harus mau pakai Eslin atau enggak? Nah, Eslin itu apa? Saya juga bisa jelasin panjang di sini, tapi yes aja. Kemudian Tailwind CSS tadi saya sempat bahas ya. Ini framework CSS pakai juga. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, mau dibikin directory namanya src atau enggak gitu ya. Ini bisa kalau nggak mau boleh, ya saya sih pakai. Nah, kemudian di Next.js ini ditanya ada app router. Jadi app router itu apa? App router itu metode untuk routing gitu. Nah, di sini juga teman-teman yang udah pernah belajar web development pasti eh, nggak agak familiar gitu ya dengan istilah routing gitu ya. Tapi di sini saya mau tunjukin sedikit di Next.js masalah tentang routing ini. Nah, ini dokumentasi resminya Next.js gitu ya, official. Jadi di sini tuh routing sekarang tuh ada dua metode gitu ya. Ada page router sama app router. Ini yang udah latestnya app router. Tapi di sini kita akan pakainya yang page router gitu ya. Nah, di sini konsep teori-teorinya ya lengkap gitu ya. Routing tuh gimana gimana gitu ya. Cara pakainya gitu ya. Ya banyak banget gitu ya. Nah, tapi di sini kita akan pakai yang versi lama gitu ya. Page router. Jadi would you like use app router? No. Terus ini juga no aja. Oke. Ini lagi diinstal gitu ya. Mungkin agak sedikit lama. Ya tergantung koneksi internet. Sambil nunggu saya bacain. Barangkali sambil nunggu ada ini nih pertanyaan nih. Ada pertanyaan. Ini aku bacain aja. Pertanyaan dari Mas Aryadi. Pro sama con-nya apa sih? Pakai Mesh.js, Fast Lucid JS. Aku udah coba jawab sih tadi sebenarnya kalau Mesh kan dia itu library-nya udah di-include, dibikinin React komponennya juga, terus udah di-include di Next.js-nya juga. Kalau Lucid nambahin library terpisah, kemudian ya bisa juga di-connect ke Next.js juga sih. Tapi biasanya Lucid untuk bikin Cardano transaction sama untuk off-chain code kalau Pluto smart contract-nya. Kalau nggak salah, Mesh.js juga bisa ya. Bisa. Untuk bikin transaksi, sebentar saya coba cek lagi. Terus ada pertanyaan lagi, Mas Valdrian. Apakah Mesh, dari Mbak Stefani, apakah Mesh.js ini lebih mudah daripada Marlow? Kalau Mesh.js ini untuk develop front end-nya gitu ya. Kalau Marlow tadi untuk develop smart contract-nya. Jadi ini sebenarnya dua hal yang berbeda gitu. Oke, ya ini udah keinstall ya. Oke, jadi ini Next.js-nya udah. Coba saya jalankan. Kalau Next.js-nya udah berhasil, nanti teman-teman buka di web browser-nya di localhost 3000 ini. Oke. Nah, jadi nanti
munculnya kayak gini gitu ya, halamannya ini bawaannya dari si Next.js-nya sendiri gitu ya. Oke. Nah, step berikutnya, saya close dulu terlalu banyak halaman. Step berikutnya, kalau udah berhasil, tadi kan saya udah jalanin nih, npm run dev, baru kita mulai setup library mesh-nya gitu ya. Di sini komennya npm install, kita copy aja. Ini saya matiin dulu servernya. Kita install library mesh-nya. Ini juga tunggu agak sedikit lama, tapi nggak selama yang tadi. Nah, kalau udah terinstall, nanti akan muncul, nanti di sini ada satu file next.config.js gitu ya. Ini kita copy. Oke, ini udah gitu ya. Buka next.config.js. Ini kita replace aja gitu ya. Kode yang lama jadi kode yang baru. Setelah itu cari file underscore app.typescript gitu ya. Ini juga replace kode yang ini, kode yang lama pakai yang itu. Ada di directory page, itu ada dalam di src ya, page terus underscore active. Nah ini di replace aja. Nah ini di sini ada yang namanya mesh provider gitu ya. Teman-teman kalau mau lebih detail penjelasannya tentang ini, bisa buka di dokumentasi yang saya buat gitu ya. Ini tentang mesh provider gitu. Jadi apa sih mesh provider? Nah ini saya jelasin di sini gitu. Tapi untuk kali ini saya demo agak cepat aja gitu ya. Tujuannya tunjukin buat jalan. Nanti mungkin di lain waktu saya akan jelaskan detail. Oke, balik lagi. Tadi udah sampai mesh provider. Kalau udah, nah ini kode utamanya ya, yang ada di dalam directory page, terus filenya index.typescript ini kode utamanya gitu ya. Nah nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ini replace, dihapus dulu semuanya, terus ganti sama yang sesuai dokumentasi tadi. Nah kalau teman-teman perhatiin di sini ada dua library ya. Nah, yang use wallet ini disebutnya wallet hook. Nah, terus di sini ada yang namanya komponen Cardano wallet. Nah, nanti kita lihat seperti apa gitu ya. Saya jalanin lagi npm run dev. Oke. Sambil nunggu buka, mungkin saya mau info ke teman-teman juga, kalau mungkin Mas Fadrian bisa jelasin kenapa sih harus pakai Mesh.js ini, apa sih gunanya library-nya, kenapa, kelebihannya apa? Terus ini contoh sederhananya untuk bisa connect wallet. Silakan Mas Fadrian. Oke. Kalau dari perspektif saya gitu ya, Mesh.js ini tools yang sangat menarik karena dia itu support dengan framework atau library front end yang dibilang cukup populer gitu ya. Kalau teman-teman pasti udah sering dengar React.js, Next.js gitu. Nah jadi ya waktu kita develop itu tuh ya
ini pakai prinsip-prinsip yang sama kayak di React tadi yang saya jelasin yang di sini. Jadi kalau teman-teman yang udah belajar React itu ke Mesh.js ini ya itu pakai prinsip yang sama gitu, enggak. Jadi kita kayak udah pernah belajar web development terus ke Web3. Jadi belajar web biasa sama Web3 itu kayak itu apa sih? Bisa lewatin barrier-nya gitu. Enggak, karena kan udah familiar gitu ya. Udah paham prinsip-prinsipnya di React kayak gimana. Jadi nggak terlalu susah gitu. Terus ya mungkin pengalaman pribadi saya juga kan saya pertama kali belajar develop Cardano itu waktu tahun lalu ya, saya ikut di Emurgo. Waktu itu belum ada tools ini gitu, belum ada Mesh.js. Jadi gimana cara develop front end itu ada namanya Cardano CLI.js kalau nggak salah ya. Nah itu eh, lebih susah sih daripada ini gitu ya, kalau menurut saya gitu. Itu karena eh, eh, ya contohnya gitu ya, kita mau interaksi sama Cardano node-nya gitu. Tapi tapi lewat front end gitu ya. Nah, itu kan agak repot gitu kalau kita bikinnya tuh doing something from scratch gitu, dari nol gitu. Sedangkan kan kalau udah bentuknya framework ini kan ini semuanya abstraksi gitu ya. Ada library-library gini. Jadi ya ini sebenarnya ada kode-kode di behind the scene yang kita nggak tahu sebenarnya. Tapi kita udah lewatin itu gitu, nggak usah develop dari nol lagi. Kita langsung fokus ke aplikasi. Kalau dari perspektif saya sih itu ya. Mudah-mudahan menjawab. Oke, nah ini udah jalan, udah munculnya. Nah ini jadinya kayak gini nih, yang kode yang di index TypeScript ini kayak gini. Nah ini komponen Cardano Wallet ya. Nah teman-teman di sini kalau yang udah familiar sama HTML gitu ya, ada div, ada H1 kayak gini-gini. Tapi kalau di React, ya ini sih disebutnya JSX ya, nah, atau TSX. Nah, jadi di sini kan ada headers, Cardano Wallet, yang ini ya, connect. Terus di sini ada, nah ini nih, ini yang disebut komponen Cardano Wallet nih. Jadi Cardano Wallet ini komponen ini, satu baris ini tuh jadinya kayak gini. Nah, terus di sini, di bawahnya lagi, nah ini bagian ini yang disebut conditional rendering. Makanya saya bilang tadi kenapa harus paham soal tentang conditional rendering. Nah, nah cobain misalkan saya konekin gitu ya. Nah ini kan nggak ada apa-apa nih. Kalau saya konekin nanti jadinya, oh ini saya coba dulu ya walletnya diubah ke development, ke testnet maksud saya. Ini soalnya pakai wallet yang, nah saya coba ubah dulu walletnya ke yang pre-prod testnet. Oke. Buat teman-teman yang belum tahu juga, jadi di Cardano itu ada 3 network yang berbeda. Yang teman-teman biasa gunakan itu namanya mainnet. Terus biasanya ada juga pre-production Nah, testnet, itu yang sedang Mas Fadrian gunakan. Ada juga preview testnet. Nah, biasanya kita sih latihannya di pre-production ya, Mas Fadrian. ya, jadi kalau kita develop pasti pakainya pre-production gitu ya. Soalnya kalau salah ngirim ADA atau nanti adanya kekunci di smart contract nggak bisa dibuka karena suatu cerobohan kan yang namanya eksperimen belajar gitu ya. Nah makanya kita pakai namanya pre-production gitu. Nah ini dari ini adanya aset-aset di sini tuh ya ini uang mainan nggak beneran gitu ya. Saya happy lihatnya kalau sebanyak ini gitu. Oke, nah ini cobain gitu ya. Oke. Nah ini get wallet asset nih. Ini tuh tombol, ini tuh HTML biasa sebenarnya button. Nah, tapi kan ini ada banyak atribut gitu ya. Ada atribut type, on click, disable style segala macam.
Nah, tapi yang perlu diperhatikan tuh ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini event handler. Jadi di React harus paham event handling. Nah, di sini event handling ya nih, on click. Nah, kalau buttonnya diklik, nanti akan memanggil function yang ini, get assets. Nah, yang get asset ini, nah ini di sini ada wallet. Wallet, ini kan ada di structuring connected sama wallet gitu ya. Use wallet. Nah, ini yang disebutnya wallet hook. Wallet dari library Mesh.js. Nah, ini gunanya apa? Jadi ini si connected ini akan kasih logic true atau false gitu ya. Jadi kalau logiknya true, dia akan tampil ini yang ini. Nah, jadi kalau ditekan ini tampilnya true, nanti di sini dia akan tampilin semua aset yang ada di apa? Yang ada di wallet. Nih, saya coba klik ya nanti. Nah, ya ini emang bentuknya kayak gini gitu ya. Kurang enak dilihat, tapi ya ini masih contoh gitu ya. Nah, jadi ini aset yang ada di dalam wallet ini. Saya punya token namanya Platinum Relic gitu ya. Terus policy ID-nya ini gitu. Mungkin bisa dijelaskan Mas Fadlan kalau data yang kita dapat bentuknya itu JSON. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa itu JSON, JavaScript Object Notation. Oke, iya nah. Jadi yang dimaksud JSON itu eh, data struktur data yang bentuknya kayak gini teman-teman. Buka kurung kawal terus tutup kurung kawal. Nah, di dalamnya ini ya ada parameter-parameter lagi gitu ya, ada parameter unit, policy ID, asset name gitu ya. Oke, Ya, mungkin saya JSON bisa tuh ini. jelasin sedikit. Jadi kalau di JSON ini, tadi kan kita get wallet asset. Jadi kalau teman-teman punya wallet, misalkan connect di sini browser walletnya Nami, Les, atau Eternal, terus diklik tadi, misalkan connect lagi ke Eternal, Mas Valdrian. Coba. Iya, Sorry. ke Les. Oke, nggak apa-apa. Ke no? Oke. Yap. Ke Kalau nggak Nami di-refresh ini. aja mungkin. Oh iya, iya ini masih sama ya. Heeh. Jadi nanti kalian tuh akan dapat bentuknya array, terus di dalamnya tuh ada asetnya apa aja, misalkan kalau ada 5 NFT atau fungible token, ntar akan muncul array, terus di dalamnya ada objek untuk masing-masing aset. Kayak boleh diklik, nggak apa-apa, get wallet asset. Bentar. Agak nge-lag. Oke, ya udah. Jadi nanti itu bentuknya JSON objek di dalamnya ada key sama key value pair. Key-nya apa? Misalkan kayak policy ID, value-nya berapa? Misalkan 1, 2, 3, 4, 5 dalam bentuk string. Kayak gitu. Nah, itu data-data ini yang nanti kita gunakan untuk diolah antara mau dikirim ke database atau kita mau olah untuk nampilin sesuatu di tampilan UI UX-nya, di tampilan user interface-nya. Misalkan mau nampilin gambarnya, kita grab dari IPFS, atau kita mau nunjukin judulnya, title-nya, itu bisa nge-grab datanya dari sini. Misalkan asset name-nya kita grab, fingerprint-nya, jumlahnya berapa. Ini buat front-end developer. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu front-end developer itu apa, front-end developer itu adalah developer yang tugasnya bikin tampilan di website, seperti ini di web apps. Backend developer yang biasanya bikin API atau bikin connect-in API ke database, jadi ntar ngirim data ke front end untuk ditampilin. Kemudian ada blockchain developer yang bikin smart contract dan integrasiin smart contract-nya ke front end part juga maupun ke back end. Untuk yang mungkin belum tahu, sekedar informasi saja. Silakan Mas Valdrian. Oke. Nah, jadi untuk setup framework Mesh.js yang udah ada library Mesh.js itu sebenarnya ada dua metode ya teman-teman. Yang metode pertama tadi ikutin yang get started guides yang di sini. Nah, sebenarnya ada lagi cara lain, buka di starter templates ya. Nah, teman-teman langsung jalanin komen ini, perintah ini.
itu langsung jadi gitu, tanpa harus tadi ngedit-ngedit yang ini gitu ya, Xconfig-nya, eh, siapa lagi ya tadi saya lupa. Tapi kalau pakai yang ini versi Next.js-nya yang versi 13.0.2. Kalau ini yang versi lama. Terus di sini nggak include Tailwind. Kalau di sini kan udah include Tailwind gitu ya. Jadi teman-teman kalau pakai yang ini harus nanti install Tailwind-nya sendiri gitu ya. Tadinya saya mau coba sekalian praktekin ini, tapi waktunya takutnya kurang gitu ya. Jadi saya mau langsung nunjukin aja demo. Ini kan masih abstrak banget gitu ya. Ini sebenarnya mau ngapain sih gitu, mau buat apa, terus apa yang bisa dibuat gitu, aplikasi apa yang bisa dibuat. Saya akan demokan bikin mungkin 2 aplikasi, tapi masih sederhana banget ya. Kalau dibilang aplikasi yang benar-benar bisa diimplement ke real kasus nyata sih enggak juga, tapi ini lebih enak lah jelasin cara kerja Mesh.js ini. Terutama tentang yang wallet hooks gitu ya. Saya jelasin sedikit yang wallet hooks. Jadi dia di Mesh.js ini yang paling basic itu tentang wallet hooks. Jadi pahamin dulu wallet hooks, baru nanti udahnya baru ngoprek-ngoprek belajar tentang minting token, burning, terus interaksi sama smart contract, staking, terus transaksi gitu ya. Tapi yang paling wajib harus diekspor pertama kali menurut saya adalah wallet hook, karena saya udah cobain ini. Jadi wallet hooks itu di sini ada 6 ya. Use wallet list, use address, use asset, Loveless, network, sama use wallet gitu. Nah, ini bisa dibaca aja nih fungsi kegunaannya apa aja gitu ya. Kayak contohnya use wallet list. Jadi use wallet list ini tujuannya untuk kasih tahu, ya lagi-lagi gitu ya, selalu formatnya tuh JSON. Jadi kalau teman-teman tuh kalau developer pasti familiar banget gitu dengan format-format seperti ini JSON. Saya juga pertama kali belajar ngelihatnya ini membosankan, bahkan pusing gitu ya, terlalu banyak kayak gini-gini kok. Oh, ini ada komanya, ada kurung kawal, tapi lama-lama terbiasa sih ngelihat ini. Dan lama-lama ngerti juga maksudnya apa gitu. Terus ini ada use address, ini untuk dapetin address. Di sini sih sebenarnya bisa nyobain. Saya cobain gitu ya, yang eternal wallet saya ini addressnya apa? Nah, ini address. Ya. Nah, saya mau tunjukin di repository ini. Oh, ini deh. Oke. Nah, saya langsung aja dari Visual Code ini supaya saya balik lagi ke ini demo di awal. Terus saya lakuin namanya git clone. Nah, teman-teman yang udah sering pakai git pasti udah familiar gitu ya, ini maksudnya ngapain. Jadi saya ada repository ini. Coba kita buka ya repository ini. Nah, jadi ini contoh contoh aplikasi yang udah saya buat. Ini teman-teman bisa clone juga atau bisa copy dari sini gitu ya. Ini bikin apa sih gitu. Terus bisa langsung jalanin. Ini buat saya share public buat teman-teman belajar juga. Oke. Nah, saya udah masuk ke directory get wallet detail. Jadi nama aplikasinya get wallet detail. Kalau udah npm i npm install, ini install package-package yang diperluin gitu ya. Kalau udah npm install, pasti nanti muncul namanya node modules ini. Ini package-package library-library yang dibutuhin gitu ya.
Nah, nah di sini saya pakai semua wallet hook yang ada di Mesh.js yang tadi saya tunjukin. Nah, wallet hooks ini semua saya pakai di sini supaya tujuannya ketika ini di aplikasi ini tujuannya supaya ngerti gitu wallet hook tuh ngapain aja. Oke, langsung aja kita jalanin gitu ya. npm run dev. Udah ready. Nah, nah ya. Jadi nanti teman-teman bakal ngeliat tampilan seperti ini gitu. Ini ada icon eternal, ada icon nami. Nah, ini maksudnya kalau tadi kan bentukannya tuh kotak, di ini nanti drop down ada muncul banyak gitu ya. Ini kalau saya nih modifikasi sendiri gitu modelnya seperti ini. Saya mau lihat yang dompet yang nami isinya apa aja, ada informasi apa aja gitu ya. Ini kan namanya juga aplikasi get wallet detail. Jadi tujuannya untuk mengambil semua informasi yang ada di dompet. Nah, nanti muncul tampilannya kayak gini. Dompetnya tuh versinya berapa, terus jaringannya di mana. Jaringannya kan di testnet gitu ya, pre-prod. Nah, terus addressnya apa, terus saldonya berapa, tapi ini dalam Lovelace. Nah, terus di sini ada token list gitu ya. Ini di sini cuma ada satu token. Kalau tokennya diklik, nanti di sini muncul nih detail-detail tokennya, policy ID-nya gitu ya. Coba Mungkin. saya lihat gitu yang di Eternal. Nah, di Eternal ini saya emang benar gitu. Cuma punya satu token nih, namanya Platinum Relic. Ini policy ID-nya belakangnya D09D. Kalau dicek D09D benar gitu ya. Jadi ya ini benar-benar sama informasinya sama yang real di wallet kita. Terus ini saya bisa klik disconnect kayak gitu balik lagi ke awal. Nah, saya klik yang Nami. Nah, di Nami ini saya punya 3 token. Tuh. Benar nggak sih saya cek lagi ya di Nami. Addressnya ini tes 1 KZVY. KZVY itu ya benar ya addressnya sama. Ya ini aset NFT-nya saya emang punya 3, benar di sini sesuai 3. Ya, jadi ya ini get wallet detail tujuannya buat ambil itu. Ya ini sih bukan aplikasi yang gimana banget, tapi ini nunjukin cara kerja wallet hooks. Ya. Ya. Ya mungkin nanti di next workshop nanti saya akan jelasin mungkin ini lebih detail gimana tuh cara bikinnya gimana gitu ya. Oke, terus saya tunjukin Saya lagi satu kasih lagi. tambahan dulu, Prof. Adrian, boleh? Oh, oke. Boleh, Jadi boleh. buat teman-teman yang belum tahu, kalau di Cardano untuk development-nya, hitungannya nggak pakai ada, kita hitungannya pakai Lovelace. Lovelace itu apa? Itu 6 digit di belakangnya koma itu. Kan kalau Cardano kan biasanya kalian punya misalkan 1000 koma sekian 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 ada 6 digit. Nah, Lovelace itu digit yang belakangnya. Jadi kalau satu ada itu sama dengan 1 juta Lovelace. Jadi 10 pangkat 6 ya. Kayak gitu. Jadi hitungannya transaksinya ntar menggunakan Lovelace. Kalau di Bitcoin itu apa namanya? Berapa satoshi ya? Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau di Ethereum juga sama, dia digit belakangnya. Jadi hitungannya selalu pakai Lovelace. Sama tadi yang Bro Varian juga udah jelasin, itu penting banget untuk bisa suatu decentralized application atau di apps untuk bisa connect ke wallet dan melihat ada aset apa aja. Misalkan kayak di decentralized exchange, contohnya di DEX, di apps-nya misalkan di MinSwap, itu perlu melihat kalian ada token apa aja, dan tokennya itu valid atau nggak valid, kemudian kalian kalau mau nge-swap, ya itu, dicek tokennya, kemudian ditampilin di UI UX-nya. Kalau kalian mau misalkan nge-swap dari ADA ke mint token, itu dilihat ada berapa banyak sih mint token yang kalian punya, dan
Kalau di swap semuanya kalian dapat berapa ada, maupun sebaliknya kalian punya ada mau di swap ke mint token, itu bener nggak sih ada jumlah adanya sebanyak itu di wallet kalian sebelum dibikinin transaksinya gitu. Oke, saya balikin lagi ke Mas Faldrian. Terima kasih. Oke. Ya jadi gimana sih caranya nunjukin aset apa aja di dompet gitu ya? Nah, ya caranya ini pakai wallet hooks namanya use assets gitu ya. Oke. Nah sekarang demo kedua gitu ya. Di sini saya ada aplikasi namanya Web3 Login System gitu. Langsung aja saya clone. Oke. Nah, saya masuk lagi ke direktorinya. Nah, karena ini baru di clone, harus install dulu semua dependensi ini ya. Nah ini npm ini Node Package Manager gitu. Jadi saya sempat jelaskan di awal juga harus familiar dengan yang namanya Package Manager. Jadi dari tadi npm itu apa sih ya? Ini npm itu Node Package Manager. Ya, ini kalau yang udah biasa web development, apalagi sering pakai library tools dari JavaScript, tapi pasti udah familiar banget gitu npm. Selain npm ada yang lain, ada yang namanya yarn gitu ya. Oke. Okay. Saya ini aja biar nggak pusing terlalu banyak ini. Nah, saya coba jalanin ya. Nah, tampilannya mungkin ya, tampilannya tuh jadi kayak gini gitu. Ya login, halaman login. Biasanya kan kalau di aplikasi web existing ya pada umumnya konvensional gitu kan login itu pakainya username sama password gitu ya. Ya bisa juga login itu pakai misalkan account Google gitu. Bisa juga pakai account IG, account Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Nah, tapi masalahnya kan kita tuh punya data-data kredensial itu disimpan di centralized database ya nggak? Ya di third party gitu. Ya, entah di servernya Google, entah di servernya yang punyanya website tersebut gitu. Nah, sedangkan Web3 ini kan kenapa sih ada Web3 gitu? Kenapa pakai blockchain dan sebagainya? Tujuannya itu kan data ownership ya nggak? Kita punya data, kita tuh megang hak kita sendiri. Apalagi sama yang berhubungan sama kredensial data-data sensitif gitu ya. Nah, makanya eh, login sistem ini menurut saya ini bagus banget kalau diimplementasi pakai blockchain, pakai Web3 lah gitu. Dan kita loginnya tuh pakai NFT. NFT ini kan ada di dalam walletnya kita. Wallet tuh kita yang pegang. Private key-nya kita yang pegang gitu. Ya, jadi ini udah visinya Web3 banget sih gitu, data ownership gitu ya. Cobain kayak gimana hasilnya. Oke, nah kalau saya coba klik login, nah ini oke, saya ini nggak ada asetnya nggak bisa gitu. Nah, ini di dompet Nami ini nggak ada tokennya jadi nggak bisa gitu ya.
Saya coba lagi pakai wallet yang lain. Oh ya, bentar. Untuk make sure gitu ya. Ini token yang ini wallet yang ini punya adik saya, Albin. Dia punya token namanya Platinum Relic gitu ya. Jadi token ini tuh nama token ini fungsinya emang buat login. Nah, ini makanya welcome Platinum member. Jadi token ini sesuai dengan membership gitu. Ini ceritanya mau bikin membership. Jadi masuk ke website ini tergantung membership nih. Pas masuk ya kayak gini. Mungkin bisa dijelasin dulu Bro Valdrian. Jadi kan bisa aja ada orang lain yang minting NFT bikin sama, tapi kan policy ID-nya harus dipastikan lagi. Nah, itu kita sebagai front end developer juga harus ngecek lagi kan, apakah Nah, policy ini ID-nya pertanyaan benar. bagus banget. Ya, itu pertanyaan bagus banget nih. Makanya saya sediain skenario yang ini. Saya kan punya dompet Nami gitu ya. Nah, kalau dilihat-lihat ini si Nami di dompet Nami saya ini ada token namanya sama, Platinum Relic, tapi pas dicoba, saya coba ya. Pas dicoba kok nggak bisa gitu. Cannot login gitu. Padahal ini kan ada gitu. Ini di token di wallet Nami saya ini ada gitu. Platinum token tuh ada gitu. Nah, tapi waktu dicek policy ID-nya sama yang ini, nah, kita lihat ya. Policy ID-nya tuh ini belakangnya 1D09D. Oke. Tapi kalau yang di Nami, ingetin dulu ya, 09D gitu ya. Kalau yang di Nami ini 50C8. Beda gitu, policy ID-nya beda. Jadi percuma orang lain coba-coba minting gitu ya, pakai gambar yang sama, pakai nama yang sama, kalau policy ID-nya beda itu nggak bisa login gitu. Oke, Jadi thank you apa Bro sih yang Valdrian. bikin unik gitu? Nah ini mudah-mudahan menjawab gitu ya pertanyaan Bro Andreas. Sama saya mau jelasin singkat aja. Jadi ini bagus banget yang dibikin sama Mas Valdrian. Implementasinya bisa seperti apa? Implementasinya misalkan kalau kalian punya cafe atau kalian punya gym, kalian bisa bikin websitenya itu pakai Web3 kayak gini. Terus bikinin NFT yang dimana kalau user kalian itu login ke website kalian, ke Web3 kalian, ke aplikasi kalian ini, itu ntar bisa nunjukin background yang berbeda. Misalkan kalau dia punya gold membership, NFT-nya, itu background-nya warnanya gold. Jadi ngebedain kalau kalian punya yang silver, background website-nya jadi silver. Atau kalian yang platinum, background website-nya jadi platinum atau tampilan UI-nya berbeda. Kayak yang tadi Mas Valdrian coba bisa balik lagi ke localhost 3000-nya. Ya, misalkan login pakai yang silver atau platinum misalkan, connect yang bisa connect. Nah ini saya jelasin ya, gimana ceritanya kalau di satu dompet ada 3 token yang valid gitu. Nah nanti jadinya kayak gimana ya? Nah kalau ada 3 token yang valid, ini ada opsi jadinya di sini. Nah mau masuk ke member yang mana gitu, misalkan ke gold gitu ya. Nanti masuk ke page yang gold. Oke, contoh yang bagus. Terus masuk silver, nah gitu. Kalau kalian Nah, liatin URL-nya itu juga beda. Dia akan nge-hit URL yang berbeda sih. ya. Jadi ini bisa starting point untuk kalian belajar juga. Pertama gimana cara connectin wallet, kemudian gimana cara ngeliat isi aset di dalam dompet di sebuah wallet, kemudian gimana kalian sebagai front-end developer pingin nampilin apa, atau pingin pindah ke URL yang seperti yang lain. Oke. Oke, waktunya Tapi tinggal teman-teman 15 menit, disclaimer. Bro Valdrian. Oh, ya Tinggal 5 saya menit ada lagi, buat penjelasan 10 menit sedikit gitu. pertanyaan. Thank you. Ini tapi disclaimer ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa gitu ya nge-quote kode ini pakai gitu. Tapi ini tuh masih prototype ya. Karena buat demo aja gitu. Teman-teman kalau benar-benar mau aplikasi ini ke
aplikasi real gitu ya, harus dikembangin lebih lanjut gitu. Nah, teman-teman harus bikin sistem login itu ada yang namanya autentikasi gitu. Nah, ini saya belum include fitur autentikasi ini. Nah, apa sih autentikasi? Nah, teman-teman bisa pelajari di sini gitu ya. Nah, jadi ini kode yang contoh yang ini belum ada autentikasi gitu. Atau teman-teman yang mungkin juga familiar dengan yang namanya JWT token gitu ya. Nah, ini apa sih gitu? Kalau enggak, nah ini saya contoh ya. Kalau nggak pakai autentikasi kayak gitu, nah ini kan membership gold ini. Saya copy belakangnya ini URL gitu ya. Kalau nggak pakai autentikasi nanti hasilnya kayak gini. Ini oke, saya klik login ini nggak bisa. Tapi kalau saya pakai URL-nya ini kemungkinan bisa masuk. Nah, nah, jadi fungsinya authentication atau JSON Web Token itu untuk mencegah walaupun URL-nya benar nggak akan bisa masuk karena belum valid gitu, belum lolos proses validasinya. Tapi kan ini ya contoh aja gitu. Nah, next-nya teman-teman bisa kembangin ini ya. Ya boleh coba git clone. Tadi saya udah share mungkin ya linknya. Atau nanti saya share lagi di uh, grup Telegram gitu ya. Mungkin itu aja gitu ya, cukup dari saya. Okay. Mungkin ada yang mau lanjut bertanya. Okay, Anus, we Thank will you. answer the Q. We will go to the next Q&A sessions, the last one. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan mengenai Mesh.js atau gimana cara implementasi, silahkan aja ditulis di Cardano Spot, kita akan jawab. Tadi udah bagus banget, dua contoh yang diberikan oleh Mas Faldrian. Ntar kita akan bahas lebih detailnya di pertemuan-pertemuan berikutnya, gimana benar-benar cara mulai dari awal. Udah banyak guide-nya juga yang ada di Mesh.js, ada contohnya juga. Oke, nah ini ada pertanyaan, boleh di-share lagi repo untuk yang custom wallet connector. Nanti kita akan share di Telegram, di komunitas Cardano Indonesia maupun yang di Telegram developer. Atau Valdrian mungkin bisa share juga. Oke, next questions. Let's see. Oke, dari Mas Aryadi, gimana cara custom atau styling Cardano Wallet tadi? Nah, cara customnya di itunya aja, di CSS-nya atau di React komponennya. Di React komponen kan masing-masing bisa di styling ya, Mas Aryadi. Jadi ntar kalian mau gedein pixelnya segala macam, mau background color-nya gimana, opacity-nya kayak gimana, itu lebih ke arah ke React komponennya sih. Ke React-nya kita mau styling masing-masing komponen seperti apa. Oke, give me a second. Oke, nih pertanyaan dari Aryadi, ada jasa IPFS CDN apa aja yang recommended? IPFS, kalau saya sih mungkin akan coba Iagon ya, tapi sejauh ini masih pakai ada IPFS-nya langsung aja. Mungkin Mas Fadrian bisa jawab? Saya pakai Pinata biasanya. Kalau nggak salah si Blockforce itu juga ada Oh nyediain yes, ke IPFS. betul. Nah, Buat nanti Mas saya Aryadi, coba cari lagi ya linknya. ya bisa pakai blockfrost.io juga, atau saya biasanya pakai Pinata. Tapi mungkin pakai Blockfrost lebih oke sekarang. Oke. Tinggal sisa 10 menit lagi. 10 minutes left. Ada pertanyaan lagi? Any other questions? Oke, kalau nggak ada, akan saya tutup aja.
Terima kasih yang udah datang. Thank you for coming. Kita akan ada meet up selanjutnya juga. Saya akan coba share screen dulu. Okay, give me a second. Let me share my screen. And let's do the closing. Bisa lihat share screen saya? Oke, udah muncul. Oke, di Cardano spotnya belum muncul ya. Mas Valdian bisa bantu di Cardano spotnya udah muncul kah? Udah muncul. Oke, baik. Buat kawan-kawan yang belum join, silakan join meetup group kita di Cardano Blockchain Jakarta. Itu kita biasanya ada 2 meetup. Biasanya ada 1 kali meetup untuk diskusi mengenai update di ekosistem Cardano. Itu minggu depan di jam yang sama, hari Minggu dari jam 7 sampai jam 9 malam. Kita biasanya sebulan sekali ngasih tahu update di Cardano, ada apa aja project barunya. Kita biasanya ngebahas mengenai decentralized exchange kayak MinSwap, SundaeSwap, ada yang baru namanya AxoTrade juga. Kemudian kita ngebahas lending borrowing seperti Liquid Finance, Landfeed. Terus kita juga ngebahas mengenai wallet kalau ada update terbaru seperti LES kemarin versi 1,5 sama 1,6-nya bisa multi staking. Kemudian yang kita mau bahas minggu depan tuh tentang Project Catalyst Fund 11. Jadi kalau teman-teman yang punya ide, pengen bikin produk, atau kalian pengen bikin workshop, atau kalian pengen bikin komunitas di kota kalian bisa join aja. Ntar kita jelasin mengenai Project Catalyst. Kalian bisa minta budget atau dana, kemudian ntar kalau di voting dan lolos, kalian kan dapat dana sih dari Project Catalyst ini untuk melakukan proposal kalian yang mengembangkan ekosistem Cardano. Kita kalau nggak salah meetup berikutnya, meetup kedua buat Cardano Developers di tanggal 17 Desember. Nanti saya dan Valdrian akan buatkan meetupnya. Jadi kita tunggu kedatangan kawan-kawan. Kita akan belajar beneran dari basic. Nanti Valdrian akan 2 jam bersama saya ngejelasin mulai dari instalasi hingga ngebuat hal yang basic ya, Mas Valdrian. Mulai dari gimana cara install Mass.js library-nya, kemudian pakai seperti yang di guide itu, masing-masing dari React komponennya, terus hook-nya, dan lain-lain juga. Mungkin dari Valdrian ada tambahan dulu? Oke, jadi buat teman-teman jangan worry gitu ya. Oh, saya ini pemula, bingung juga gitu ya. Mau nanya tapi ragu gitu. Nah, di sini sih nggak ada istilahnya pertanyaan pemula gitu ya. Di sini kita semuanya belajar. Pertanyaan sebasic apapun kita coba jawab. Ya bahkan nanti di pertemuan selanjutnya juga nggak cuma ngomongin yang langsung kayak tentang develop di Cardano-nya gitu kayak tadi contohnya kan harus ngerti React lah, HTML, CSS, Tailwind lah. Bahkan nanti mungkin kita coba juga bisa ada jelasin tentang itu ya gitu. Biar teman-teman di sini benar-benar yang masih awam banget tuh belajar juga dari basicnya. Gitu sih dari saya. Oke, terima kasih Mas Valdrian. Jadi untuk teman-teman yang ada di sini jangan takut untuk belajar. Kita akan bantu. Kalau teman-teman masih baru banget, background-nya bukan developer, background-nya bukan web developer maupun mobile developer atau backend developer, nanti saya sama Valdrian akan bantu untuk teman-teman belajar setidaknya apa sih HTML. Ntar kita kasih resource-nya, kalian bisa belajar gratis juga. Kita kasih linknya, kalian belajar sendiri. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Tapi kita kan lebih banyak ngasih juga mengenai tools ataupun resource atau guide untuk teman-teman yang udah punya background sebagai developer sehingga bisa lebih cepat lagi untuk bisa bikin produk di atas blockchain Cardano. Kurang lebih itu aja dari kami untuk malam hari ini. Terima kasih untuk udah datang, udah berpartisipasi. Kita next meetup-nya minggu depan untuk update mengenai Cardano, terutama untuk Project Catalyst Fund 11 dan AxoTrade.
Tapi untuk yang developernya, meetup kedua kita di tanggal 17 Desember. Nanti saya akan buatkan meetup eventnya. Saya mau berterima kasih juga untuk Thomas dari tim IOG Marlow Team, dan juga thank you for Anuj and Antria. Thank you for providing us the space in Cardano spot. So yeah, thank you so much Thomas. Terima kasih juga Valdrian, Anuj, dan Antria. Thank you so much. Jadi sekian meetup untuk hari ini. Semoga teman-teman bisa belajar sesuatu dari apa yang sudah dipresentasikan oleh masing-masing speaker. Kalau ada pertanyaan, silakan join Telegram kita di komunitas Cardano Indonesia maupun di meetup event ini, di meetup group. Oke, terima kasih. Sekian dari kami untuk malam ini. Terima kasih.